Oke, kita mulai saja. Sudah ada 20 orang. Selamat pagi semuanya. Pertemuan kali ini kita akan membahas tentang paragraf. Sudah pada download ya. Nanti soal tugas kita akan bahas di akhir di akhir pertemuan supaya semuanya kumpul dulu ya. Saya share screen. Mohon maaf ya, di perumahan saya tuh kayaknya ada yang lagi ngebangun rumah di situ, terus ada suara yang motong keramik, kedengeran nggak? Enggak sih, Bu. Oke, suara saya jelas? Jelas, Bu.
Maaf ya semuanya, netbook aku kayaknya lagi ada trouble deh. Pas share screen jadi nge-lag gitu. Saya ganti laptop soalnya bukan yang kemarin. Gimana ya? Sebentar ya. Sebentar aja. Oke, Bu.
Eh, Sebentar, saya pindah komputer dan ternyata gelap. Saya bingung harus pindahnya gimana nih. Oh ya, anak-anak, mohon sabar. Ada gangguan teknis. Baiklah, kita mohon maaf banget tadi ada gangguan teknis. Apa namanya? Kita share screen. Pertemuan ke-6. Aduh, apa lagi ini? Pertemuan kali ini kita akan membahas tentang paragraf. Jadi yang dibahas itu adalah definisi, jenis paragraf, syarat paragraf, cara mengembangkan paragraf, dan cara membuat paragraf. Ini definisinya adalah ada beberapa definisi di sini saya tuliskan nih, ada 3 definisi sebagai perbandingan saja. Jadi definisi pertama paragraf adalah karangan mini. Karangan mini artinya semua unsur karangan yang panjang ada dalam satu paragraf. Ini karangan mini ya. Kita bandingkan dengan definisi yang kedua, satuan bahasa tulis yang terdiri dari beberapa kalimat yang tersusun secara logis, runtut dalam satu kesatuan ide yang tersusun secara lengkap, utuh, dan padu. Jadi terdiri dari beberapa kalimat. Apakah satu kalimat bisa disebut paragraf? Tidak ya. Paling tidak 3 kalimat itu baru bisa dibilang paragraf. Yang terakhir definisinya adalah bagian dari suatu karangan. Karangan di sini bisa jadi karangan ilmiah, karangan apa namanya fiksi dan non-fiksi ya. Bagian dari suatu karangan yang terdiri atas sejumlah kalimat, sejumlah kalimat. Jadi kalau 1 atau 2 kalimat itu belum disebut paragraf. Sejumlah kalimat yang mengungkapkan satuan informasi dengan pikiran utama sebagai pengendalinya dan pikiran penjelas. Jadi nanti ada kalimat utamanya apa dan kalimat penjelasnya bagaimana. Paragraf yang terdiri dari atas satu kalimat berarti tidak menunjukkan ketuntasan atau kesempurnaan. Tuh, kalau cuma satu kalimat itu tidak tuntas atau tidak sempurna. Ada satu lagi, jadi ada 4 definisi. Paragraf adalah seperangkat kalimat yang membicarakan suatu gagasan atau topik. Jadi kita dalam sebuah kalimat, sebuah paragraf itu harus ada topik apa sih yang akan dibahas. Topiknya itu mau di depan, mau di belakang, mau di tengah, disimpannya tidak jadi masalah. Yang penting bahwa sebuah paragraf itu mempunyai gagasan utamanya. Kalian tuh mau menceritakan apa sih? Itu harus tercermin di dalam satu kalimat. Nanti kita akan lihat ya di contoh-contohnya. Ciri-cirinya, kalimat pertama itu bertaku ke dalam ketukan spasi. Bertakuk itu ngerti nggak sih? Kalau misalkan ada paragraf nih, kalau kalian baca tugas yang kemarin ada yang paragrafnya lurus nih. Kalau seperti ini lurus nih kalimatnya, paragrafnya. Kita hilangkan, anggap saja angka 1 dan 2-nya itu hilang. Itu lurus kalimat mulai dari
kata kalimat sampai dengan lainnya itu satu paragraf. Kita ambil contoh itu namanya karangan berbentuk lurus. Tetapi kalau karangan berbentuk takuk itu biasanya ada satu tab gitu deh. So, kita hilangkan satunya ya. Nah, seperti ini. Ini namanya jenis karangan bertakuk. Ciri-cirinya bertakuk ya. Ini menjorok 5 spasi untuk jenis karangan biasa, misalnya surat atau 8 ketukan untuk jenis karangan ilmiah formal. Jadi kalau untuk surat itu 5 ketukan, kalau untuk skripsi, tesis, makalah itu 8 ketukan. Kalian bisa menggunakan spasi ya. Ini baru 5, 6, 7, 8. Jadi segini kalau membuat makalah, skripsi atau tesis dan disertasi. Atau tadi yang disebut dengan yang kedua, karangan berbentuk lurus yang tidak bertakuk atau block style. Yang kedua cirinya, paragraf menggunakan pikiran utama atau gagasan utama yang dinyatakan dalam kalimat topik. Nanti kita lihat contohnya ya. Yang ketiga, cirinya, setiap paragraf menggunakan sebuah kalimat topik yang selebihnya merupakan kalimat pengembang yang berfungsi menjelaskan, menguraikan, atau menerangkan pikiran utama yang ada dalam topik tersebut. Jadi, kalimat topik itu hanya satu. Kalimat topik itu tidak boleh dalam satu paragraf kalimat topik semua. Itu namanya, pointer, PowerPoint. Jadi, misalkan satu kalimat topik, di bawahnya itu adalah kalimat paragraf. Misalkan, topiknya adalah pencemaran udara. Gini kalimatnya, Jakarta merupakan kota paling tercemar udaranya, misalkan gitu ya. Hal ini dibuktikan dengan bla 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 bla. Nah, mulai dari hal ini sampai kalimat terakhir itu adalah kalimat pengembangnya. Sedangkan kalimat topiknya adalah pencemaran udara di Jakarta, seperti itu. Kalimat topik itu mau disimpan di belakang, boleh. Mau disimpan di tengah atau di depan juga nggak masalah. Paragraf merupakan pikiran penjelas yang dinyatakan dalam kalimat penjelas. Kalimat ini berisi detil-detil kalimat topik. Kalimat menggunakan pikiran penjelas. Jadi, seperti yang saya tadi bilang, bahwa dalam satu paragraf tidak boleh kalimat topik semua. Harus ada penjelasnya. Yang kelima, paragraf bukan kumpulan kalimat-kalimat topik nih ya. Paragraf hanya berisi satu kalimat topik dan beberapa kalimat penjelas. Nanti kalian akan tahu bedanya kalimat topik dengan kalimat penjelas. Setiap kalimat penjelas berisi detil yang sangat spesifik dan tidak mengurang pikiran penjelas lainnya. Ini ada pertanyaan tentang ciri-cirinya. Mungkin ada tambahan dari kalian yang ada yang di luar ini. Jadi kalimat pertama bertakuk atau lurus, ciri-cirinya memiliki pikiran utama, menggunakan sebuah kalimat topik dan kalimat pengembang. Yang keempat, menggunakan pikiran penjelas atau gagasan penjelas. Yang kelima, bukan kumpulan kalimat-kalimat topik. Itu tadi ciri-cirinya. Yang berikutnya adalah persyaratannya. Itu ada 5 persyaratan dalam membuat sebuah paragraf. Kesatuan, kepaduan, kerunutan, ketuntasan, dan kesamaan. Kesatuan. Setiap paragraf hanya berisi satu pikiran. Kalau dari contoh, kira-kira kalimat topiknya apa? Kalimat topiknya. Kita sambil dicari kalimat topiknya. Contoh paragraf nih, Jateng sukses. Jawa Tengah di sini ya, Jateng itu ya. Kata-kata ini meluncur gembira dari pelatih Regu Jateng setelah selesai pertandingan final Kejurnas Tinju Amatir Minggu malam di Gedung Olahraga Jateng, Semarang. Pernyataan itu dianggap wajar karena apa yang diimpikan selama ini dapat terwujud, yaitu dapat meraih 1 medali emas, 1 medali perak, dan 1 medali perunggu. Hal ini ditambah lagi oleh pilihan petinju terbaik jatuh ke tangan Jateng. Hasil yang diperoleh ini adalah prestasi paling tinggi yang
pernah diraih oleh Jateng dalam arena seperti itu. Kira-kira kalimat topiknya ini apa ya? Ada yang bisa bantu? Prestasi yang diraih Jateng, Bu. Itu ada di kalimat yang ke... Oh iya, yang paling akhir ya? Di bawah, ya. Paling bawah, boleh, bisa. Nah, ini adalah misalnya kita kasih tanda ini prestasi paling tinggi pernah diraih Jateng, prestasi Jateng ya. Kita garis bawahin bahwa ini adalah kalimat topik. Sorry. Nah, yang dimaksud dengan satu pikiran adalah ini terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5. Ini terdiri dari 5 kalimat. Dari atas kita berbicara tentang Jateng, tentang tinju. Apakah ada yang keluar dari itu kalimatnya? Tidak ya, semua berbicara dari kalimat pertama Jateng sukses. Kalimat kedua juga membahas tentang Jawa Tengahnya dan olahraga. Yang kalimat berikutnya juga nyambung tentang olahraga, yaitu olahraganya tinju. Di mana di akhir kalimat bahwa itu adalah prestasi paling tinggi. Nah, ini yang dimaksud dengan satu kesatuan. Jadi antar kalimat itu harus nyambung. Jangan tiba-tiba bisa aja di sini malam minggu di gedung olahraga Semarang, olahraga Jateng Semarang. Bisa aja di sini Semarang adalah kota yang terkenal dengan Lawang Sewu itu ya, Lawang Sewu. Misalkan gini ya, di tengah-tengah ada nih seperti ini. Memang betul si Lawang Sewu itu ada di Semarang, tapi kan dalam hal ini dalam konteksnya adalah kita tidak membicarakan tentang si Lawang Sewu atau tentang Lawang Sewu itu kan objek wisata ya, seperti itu. Jadi sebenarnya ini nyambung saja karena ada keterangan si Lawang Sewu itu ada di Semarang, tetapi konteksnya tidak tepat karena kita di sini membicarakan tentang prestasi olahraga tinju di Jateng. Seperti itu ya. Jadi antara satu kalimat dengan kalimat lainnya itu saling menyambung. Aduh, ada suara burung lagi. Saling menyambung. Itu namanya kesatuan. Jadi mulai dari atas sampai bawah itu memiliki satu pikiran. Syarat pertama adalah kesatuan. Jadi sudah ngerti ya bahwa dari kalimat pertama sampai kalimat terakhir itu harus nyambung. Kalimat topiknya mau di tengah atau di atas, terserah mau ditempatkannya di mana. Selanjutnya kita akan ke persyaratan berikutnya adalah kepaduan. Suatu paragraf dinyatakan memiliki kepaduan apabila dibangun dengan kalimat-kalimat yang berhubungan logis. Yang berhubungan logis. Sebentar ya, saya mau memindahkan burung dulu. Aduh, bisik. Mas. Burungnya mau bisik. Persoalan berikutnya adalah kepaduan. Dibangun dengan kalimat-kalimat yang berhubungan logis. Cara memadukan kalimat itu ada 3, menggunakan penghubung transisi, menggunakan kata ganti, dan menggunakan kata kunci. Kita lihat ya contohnya. Ini adalah yang perlu kalian tahu, jenis penghubung transisi dan contohnya, contoh katanya. Hubungan tambahan menggunakan lebih lagi dan lain-lain, bisa kalian baca ya. Ini adalah contohnya. Contoh ungkapan penghubung transisi.
eh, belum ada isyarat jelas masyarakat sudah menarik tabungan deposito mereka. Sementara itu hubungan waktu. Bursa Efek Indonesia mulai goncang dalam menampung serbuan para pemburu saham. Pemilik-pemilik uang berusaha meraih sebaik-banyaknya saham yang dijual di bursa. Oleh karena itu, jadi kalian bisa tuh menggunakan kata-kata penghubung asalkan tepat. Apakah itu hubungan waktu, apakah itu hubungan tempat. Nah, oleh karena itu kita menggunakan kata hubung, oleh karena itu hubungan akibat. Jadi harus tahu tuh konteksnya. Kalian menggunakan kata penghubung. Oleh karena itu, Bursa Efek berusaha menampung minat pemilik uang yang menggebu-gebu. Akibatnya kita menggunakan hubungan akibat juga. Indeks harga saham dalam tempo cepat melampaui angka 100%. Bahkan kemarin IHSG melonjak ke tingkat sekian persen. Jadi ini yang ada di tabel ini, kita harus tahu konteks di dalam penulisan kalimatnya. Kapan kita menggunakan hubungan tambahan, kapan kita menggunakan hubungan pertentangan, kapan kita menggunakan hubungan perbandingan, akibat, tujuan, singkatan, waktu, dan tempat. Nah, nanti kalian akan temukan di di paragraf-paragraf yang kalian baca di e-book yang sudah saya kirimkan. Jadi ini kepaduan itu untuk memenuhi syaratnya bisa menggunakan kalimat transisi, bisa menggunakan kata ganti, bisa menggunakan kata kunci. Kalau dengan menggunakan kata ganti, misalkan kata ganti orang, kata ganti yang lainnya, kata kunci. Nih, jadi gini, ini contoh ya, contoh dalam sebuah paragraf. Misalkan contoh ini tiba-tiba ada di dalam pertengahan paragraf. Buku Sultan Takdir Ali Shahbana banyak sekali. Beliau adalah budayawan yang sangat disegani. Jadi beliau di sini adalah menggantikan Sultan Takdir Ali Shahbana itu. Ketika bisa sih dituliskan Sultan Takdir Ali Shahbana, tapi kan terlalu banyak. Jadi beliau ini adalah menjelaskan Sultan Takdir Ali Shahbana. Nah, di sini, di contoh yang kedua, orang-orang yang tidak bertanggung jawab menebangi hutan-hutan di Indonesia habis-habisan. Diganti, mereka hanya mementingkan diri sendiri. Nah, mereka ini adalah menjelaskan dari orang-orang di atas. Jadi gitu ya, supaya tidak penggunaan kata yang sama, kita harus menggantinya dengan kata ketiga kata ganti orang, kata ganti. Jadi bisa diganti. Bisa juga kata ganti selain kata ganti orang, ini, itu, tadi, begitu, demikian, seperti itu ya. Jadi bisa menggunakan kata ganti. Nah, persyaratan yang kedua tadi adalah bahwa sebuah kalimat itu harus memiliki kepaduan. Antar kalimat itu harus logis. Boleh menggunakan kalimat penghubung transisi seperti tadi di contoh. Boleh menggunakan kata ganti, boleh menggunakan kata kunci. Nah, untuk kata kunci itu contohnya sama dengan itu, dalam hal yang demikian, sehubungan dengan itu. Jadi, misalkan sama dengan itu berarti ada kalimat yang di atas yang sama tetapi tidak disebutkan lagi, karena itu akan menambahkan kalimat dan membuat kalimat tidak efektif, kepanjangan. Jadi gunakan dengan sama dengan itu atau dalam hal yang demikian atau sehubungan dengan itu. Biasanya ini kalau di makalah ketika kita membahas tentang permasalahan sehubungan dengan permasalahan di atas, maka kayak gitu kan menggunakan kata kunci. Persyaratan yang ketiga adalah kerunutan. Penyajian informasi secara runut, tidak melompat-lompat sehingga pembaca mudah mengikuti jalan pikiran penulis. Secara urut ya, kayak misalkan kita tadi membicarakan soal prestasi. Kan tadi runut tuh bisa juga dirunut mulai dari prestasi tinjunya seperti apa, dapat meraih pialanya bagaimana, diakhiri dengan kalimat bahwa itu adalah prestasi tertinggi karena mendapatkan 3 medali.
itu runut. Jangan sampai ketika di tengah-tengahnya ada kalimat yang tidak merupakan konteks di dalam penulisan tersebut. Runut itu sehingga pembaca mudah mengikuti jalan pikiran penulis. Ada tuh kan, apalagi kalau kita baca novel ya, alurnya jelas banget dari masa kecil dulu, misalkan gitu ya, terus sampai ke dewasa, sampai ke meninggal, seperti itu. Itu kalau di dalam non-fiksi. Di dalam karya ilmiah juga seperti itu. Ketika kita membuat tugas akhir nanti, kita ceritakan tuh permasalahannya apa, sebelumnya latar belakang masalahnya apa, terus permasalahannya apa, teori pendukungnya bagaimana, terus ketika melakukan penelitian, hasil penelitiannya seperti apa, terus yang kelima kesimpulannya bagaimana. Jadi orang kita membacanya enak gitu, jadi mulai dari awal sampai dengan akhir. Jika menggunakan model urutan tempat, hendaknya informasi tentang objek itu disajikan secara horizontal. Seolah-olah pandangan mata penulis bergerak ke arah kiri dan ke kanan, atau secara vertikal dari bawah ke atas, dan sebaliknya. Kita lihat contohnya aja ya. Masih banyak. Ketuntasan, paragraf yang baik adalah paragraf yang tuntas. Artinya yang selesai. Jangan menggantung. Jadi nanti antar paragraf malah nggak nyambung. Mengandung semua unsur paragraf untuk mendukung gagasan utama. Jadi unsur paragraf itu ada kalimat topik dan ada kalimat pengembangnya. Kesamaan sudut pandang, hendaknya mempertahankan sudut pandang penulis, tidak melibatkan pembaca hingga akhir karangan. Artinya di sini tidak melibatkan pembaca itu, pembaca berpikir keras, ini maksudnya apa sih? Jadi pembaca itu menduga-duga, ini seperti ini bukan ya? Kayak gitu. Jadi memang harus lugas, harus runut, harus padu. Jadi si pembaca itu, oh iya, langsung mengerti apa yang penulis sajikan. Ini persyaratannya tadi, kesamaan sudut pandang, ketuntasan, kerunutan, kepaduan, dan kesatuan. Kesamaan sudut pandang. Ini ada jenis paragrafnya. Jenis paragraf itu terdiri dari deduksi. Deduksi itu paragraf yang menampilkan kalimat. Nah, tadi kan saya bilang bahwa kalimat utama atau kalimat topik itu boleh di awal dan boleh di akhir. Kalau kalimat utama itu ada di awal, itu namanya paragraf deduksi. Paragraf deduksi. Nih, contoh di sini, kemajuan dalam bidang pembangunan. Ini deduksi. Jadi kalimat awalnya kita akan berbicara tentang kemajuan dalam bidang pembangunan. Terus di bawahnya setelah kalimat utama atau kalimat topik didukung oleh kalimat pengembangnya. Kemajuan bidang pembangunan itu ada gedung-gedung yang semarak, terus ada namanya ada pembangunannya yang ada gedung yang masih dibangun. Sebenarnya sih ini paragraf masih bisa dikembangkan lagi. Seperti itu ya. Jadi jenis paragraf itu ada deduksi dan satu lagi namanya induksi. Induksi itu kalimat topiknya itu ada di belakang, di akhir kalimat, di akhir paragraf. Kalau contoh di sini, selain kaya budaya, Indonesia juga memiliki lahan pertanian yang subur dan banyak hasil rempah-rempah, bahan pangan, bahkan juga buah-buahan. Dari segi barang tambang, Indonesia juga potensial di mana terbukti menjadi salah satu negara di Asia yang mengekspor batu bara, minyak bumi, dan barang tambang lainnya. Tidak salah kalau dinyatakan bahwa Indonesia adalah negara kaya. Nah, jadi kalimat yang terakhirnya itu adalah topiknya Indonesia kaya. Kenapa disebut kaya? Karena pertaniannya memiliki lahan pertanian yang subur. Banyak rempah-rempah, bahan pangan, buah-buahan, dan beraneka jenis tambang. Nah, makanya disebutnya Indonesia adalah negara kaya. Bisa juga kalimatnya ditaruh di depan. Indonesia adalah negara kaya, di mana memiliki lahan pertanian yang subur dan lain-lain. Jadi sebenarnya sih jenis paragraf ini bisa dari permainan kita aja mau disimpan di depan atau di belakang. Terus yang baik yang mana Bu? Di depan apa di belakang? Tidak ada yang baik dan yang benar. Silahkan, itu adalah gaya
penulisnya mau menonjolkan apa dahulu, mau menonjolkan contoh-contohnya, kalimat pengembangnya, berarti itu induksi. Nanti kalimat topiknya ada di akhir paragraf, itu namanya induksi. Kalau kalian ingin berbicara tentang topiknya dulu, baru dikembangkan dengan kalimat-kalimat yang lain, itu